Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi bagian yang kedua, yaitu struktur, kaidah kebahasaan, dan produksi teks eksplanasi. Oke. Seperti biasa, saya perkenalkan dulu, saya Dantri Anjani, guru bahasa Indonesia kalian. Lanjut. Oke, hari ini kita akan diskusi interaktif tentang satu analisis struktur teks eksplanasi. Lalu kita akan buat analisis kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian kita akan bahas produksinya bagaimana. Produksi teks eksplanasi. Lalu terakhir adalah tugas seperti biasa. Oke. Sekarang kita masuk aja langsung ke analisis struktur teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Pertama itu adalah identifikasi fenomena. Lalu yang kedua itu adalah proses kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan. Nah, apa saja itu maksudnya? Oke, identifikasi fenomena itu adalah latar belakang kejadian yang akan dibahas atau fenomena alam atau sosial yang akan dibahas di dalam teks eksplanasi. Lalu proses kejadian itu adalah bagaimana pola pengembangannya. Ini akan berpengaruh di deretan penjelas, ya, memang bagian deretan penjelas. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu kronologis atau gradual kita sebut itu sebagai teks yang menjawab bagaimana. Lalu yang kedua itu adalah penyebab atau kausalitas, teks yang akan menjawab mengapa. Oke, lalu yang terakhir itu adalah ulasan. Ulasan itu adalah komentar atau konsekuensi dari yang kita sudah paparkan sebelumnya. Oke, semoga nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya ke analisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kita bisa menemukan 6 ciri kebahasaan teks eksplanasi, yaitu yang pertama itu adalah kata denotatif. Jadi, kata denotatif itu adalah kata yang lugas, objektif, dengan memiliki arti sebenarnya. Jadi tidak konotatif, tidak ambigu, seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu kita sudah bahas ya. Dia termasuk konjungsi subordinatif yang akan membahas mengenai sebab akibat. Nah, contohnya itu karena, sehingga, sebab, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu adalah konjungsi subordinatif tentang temporal ya, tentang waktu. Kita bisa lihat dia itu contohnya kemudian, lalu, setelah, sebelum, selanjutnya, seperti itu. Lalu ada kata ganti. Nah, sebelumnya kita sempat bahas mengenai kata ganti persona atau kata ganti orang. Nah, yang di sini adalah kata gantinya di dalam teks eksplanasi fokus kepada nomina yang merujuk kepada fenomenanya, seperti itu. Lalu ada verba pasif. Jadi verba pasif itu adalah yang membangun kalimat pasif. Biasanya ditandai oleh imbuhan di atau imbuhan ter. Misalnya dilihat, diraba, diterawang, terlukis, seperti itu, terlukis, terlihat, seperti itu. Gitu. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu adalah kata teknis. Kata teknis itu adalah istilah ya, jadi istilah khusus yang berkaitan sama fenomena yang akan kita bahas di dalam teks eksplanasi, seperti itu. Semoga nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang ini adalah contoh teks yang sudah saya lampirkan di pertemuan sebelumnya. Pure masih pure. Nah, oke, contoh teksnya juga masih ingat kan tentang gempa bumi. Nah, nanti tugasnya itu saya minta kalian membuat seperti ini. Nah,
Jadi kalian tandai, tadi kan saya sudah ada warnanya tuh. Ya, ada warnanya tuh. Kata detonatif tuh warnanya apa, kata ini tuh warnanya apa. Nah, kalian berikan di dalam teks eksplanasi kalian. Ini termasuk kata denotatif, atau termasuk kata teknis, atau termasuk verba pasif, demikian. Ini adalah contohnya. Jadi sesuaikan saja dengan warnanya tadi. Kalau di sini warna hijau berarti dia termasuk kata teknis. Kalau warna ungu ini termasuk kata verba pasif. Terus yang warnanya agak merah coklat ini itu adalah konjungsi kausal, sebab akibat. Nah, terus yang abu-abu ini kata ganti. Terus tadi ada yang biru ya, biru itu denotatif. Itu biru denotatif, cepat, kuat gitu ya. Korban jiwa termasuk teknis. Terus nah, sebelum atau saat itu termasuk konjungsi temporal kronologis. Seperti itu. Jadi kalian bisa menjadikan ini patokan contoh kalian untuk membuat tugasnya nanti ya. Oke, lanjut kita akan fokus ke produksi teks eksplanasi. Nah, produksi teks eksplanasi membutuhkan 3 hal, yaitu pertama kita harus tahu pola pengembangannya, lalu kita penuhi langkah penulisannya, setelah itu jangan lupa terakhir kita harus edit, penyuntingan teks. Oke. Nah, pola pengembangan itu dibagi menjadi 2. Ini sebenarnya kita bisa sebut juga penandanya itu adalah konjungsi. Jadi yang pertama itu adalah tentang pola pengembangan sebab akibat, kausalitas, dan yang kedua itu adalah proses urutan atau kronologis. Tadi kan kita konjungsinya udah belajar 2 tuh ya. Tadi yang sebelumnya yang ada di dalam kaidah kebahasaan. Nah, kalian fokus di mana? Nah, yang di gempa bumi itu dia fokus ke kausalnya. Tapi bukan berarti kronologisnya nggak ada. Jadi dia tetap pakai dua-duanya, tapi fokusnya itu adalah di pola pengembangan sebab akibatnya untuk teks gempa bumi tadi ya. Lalu nggak ada pertanyaan kan? Kita akan langsung bahas langkah penulisannya. Nah, jadi kalau untuk membuat teks eksplanasi, pertama kita tentu saja harus menentukan topik atau temanya. Kemudian menentukan tujuan penulisan. Selanjutnya, kalian harus mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu menyusun kerangka teks, dan yang terakhir adalah membuat kerangka itu atau mengembangkan kerangka itu menjadi karangan lengkap teks eksplanasi, seperti itu. Nah, itu baru nanti kalian akan membuat teks eksplanasi yang baru. Nah, lalu kan kalian sudah buat ya, saya sudah minta tugasnya dari minggu lalu untuk membuat eksplanasi. Jadi sekarang itu kalian fokus di langkah penyuntingannya. Pertama, itu kalian harus membaca teliti untuk menemukan kesalahannya, seperti typo atau peletakannya, seperti itu. Terus yang kedua, kalian harus memperbaiki atau mengganti kesalahannya ya. Kemudian kalian memeriksa keterpaduan paragrafnya. Lalu di sini maksudnya adalah keterpaduan paragraf tuh nyambung nggak paragraf satu dengan paragraf lainnya, kalimat satu dengan kalimat lainnya. Jadi kalian harus memastikan bahwa paragraf itu atau kalimat itu nyambung dengan kalimat sebelum atau sesudahnya, paragraf sebelum atau sesudahnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Jadi kalian perbaiki, kalau misalnya kebalik-balik kalian sesuaikan, seperti itu. Oke, ini adalah tugasnya, tentukan struktur, kaidah kebahasan, dan pola pengembangan dari teks eksplanasi yang telah kalian buat. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tetap saja saya terima. Silakan kalian tuliskan di halaman diskusi pada laman materi di sekolah.id. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen di sekolah.id juga, di YouTube saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.